Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah video tutorial tentang AI, Artificial Intelligence untuk guru, yaitu dengan menggunakan website eduid.ai. Eduid.ai adalah sebuah AI yang membantu guru untuk membuat sebuah sumber daya, rencana pembelajaran, asesmen umpan balik, dan lain-lain yang cukup lengkap. Baik, sebelum saya memulai tutorial ini, bagi yang bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baik, langsung saja saya akan membuka sebuah Google Chrome. Ketikkan pada browser yaitu eduid.ai. Di sini adalah asalnya berbantuan menggunakan bahasa Inggris. Kita ubah aturannya di sini dengan bahasa Indonesia hingga kita lihat di sini dengan langkah yang pertama. Silakan masuk atau langsung saja login tanpa daftar dengan email. Kita lebih mudah menggunakan masuk dengan Google. Kita klik langsung masuk dengan Google. Klik lanjutkan dengan Google ya, atau boleh juga dengan alamat email. Tapi lebih mudahnya kita langsung saja lanjutkan dengan Google. Tunggu sejenak sebuah proses untuk menuju ke akun. Nah, di sini telah menuju konten generator. Baik, ini berbahasa Inggris. Saya lanjutkan dulu dengan cara ubah translate ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lihat. Sebelum saya memberikan contoh bagaimana membuat konten, di sini konten generator, di sini ada sebuah langkah-langkah bagian sebelah kiri, yaitu ruang kerja. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk memulai. Kemudian setelah itu pilih langkah pertama mata pelajaran dan nilai Anda. Pilih sumber daya yang akan dibuat, masukkan topik atau kata kunci, klik tambahkan ke ruang kerja, kemudian edit ganti nama atau ekspor hasilnya. Baik, ya sebelum memulai di sini ada sebuah penafian, yaitu ingat konten yang dibuat oleh AI dapat mengandung bias, terkadang dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, dan tidak dapat memahami kompleksitas penuh dari semua yang disediakan. Jadi penting untuk selalu mengikuti perkembangannya. Baik, langsung saja kita bagaimana memulai dari pembuat konten AI ini. Di sini kita kenal dulu yaitu menu untuk konten generator, kita klik di sini. Kemudian ini adalah asisten yang dapat juga kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan di pengaturan. Di sini juga ada pengaturan. Kemudian feedback. Kemudian ini adalah obrolan. Kemudian di sini adalah pembuat soal. Ya, membuat soal pertanyaan. Kalau kita lihat di sini bisa pertanyaan benar salah nanti. Ya banyak sekali yang dapat kita buat. Membuat pertanyaan di sini. Yaitu pilihan ganda, jawaban singkat, mencocokkan, kemudian benar atau salah, isian bagian, kemudian di sini karangan. Ya, jawaban panjang. Nah, baik, tentunya pada ruang kerja di sini untuk AI ini kalau kita lihat, saya telah menggunakan 6 percobaan 15 dari 15 kredit yang diberikan sehingga maksimal 15. Oleh karena itu, jika ingin bebas maka bisa meningkatkan dengan berbayar nanti. Ya, baik, saya langsung saja kita lihat menu yang ada di sini. Subjek yaitu mata pelajaran dapat kita pilih. Di sini ada sains, kemudian sosial, matematika, seni bahasa, kemudian penyuburan pelatihan karir. Ya. Kemudian nilai di sini adalah kelas atau grade. Kita bisa melihat pasca sekolah menengah, kelas atas, kelas 11, 12, kelas bawah, kelas menengah, kelas 6 sampai 8, siswa kelas 5, dan seterusnya di sini sudah ada kelasnya. Baik, saya akan memilih sekolah menengah kelas siswa kelas 6 dan 8. Kemudian di sini ada sumber daya, ada perencanaan, di mana perencanaan ini di sini sudah ada beberapa submenu, garis besar pelajaran dengan serangkaian teknik, strategi, dan aktivitas. Kalau kita lihat cukup banyak sekali di sini. Kemudian rubrik, kegiatan keterlibatan, kemudian membuat tujuan pembelajaran, langkah yang disusun untuk mencapai tujuan, kemudian tindakan penilaian, kemudian rencana pembelajaran, 9 acara pengajaran Legend. Di sini bisa kita buat grafnya, kemudian rencana satuan unit dengan menyederhanakan kurikulum.
Kita bisa melihat di sini. Kemudian di sini ada objek informasi ya. Bisa kita membuat bagan jangkar, teks informasi pertanyaan banyak sekali yang dapat kita coba di dalam konten generator ini. Kemudian bisa juga praktek mandiri. Sini bisa membuat sebuah penugasan kata kunci, lembar kerja ekstensi, proyek penelitian, tugas membaca, kemudian ulasan usai contoh pertanyaan analisis sumber banyak sekali ya. Kemudian bagaimana membuat pembelajaran kooperatif. Di sini juga ada aktivitas jigsaw, perdebatan, kemudian stasiun pembelajaran, ada berpikir berpasangan, TPS, kemudian pembelajaran proyek, proyek STEM, kemudian aktivitas berbasis tim, daftar ragan. Tinggal nanti kita topik di sini. Kemudian game gamifikasi, kita bisa membuat kuis perdagangan, tinjauan permainan, gaya bingo, kemudian ruang pelarian permainan di sini gaya bahasa berbasis pencarian. Di sini kita bisa melihat. Misalkan saya akan mencoba pada mata pelajaran matematika, kemudian saya akan membuat pembelajaran kooperatif. Di sini saya memilih misalkan dengan aktivitas jigsaw ya. Kita pilih tanda ini, kemudian langkah selanjutnya ketikkan topik ya setelah kita milih, setelah kita ketik topik. Misalkan materinya tentang menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk aljabar. Ya. Di sini eh, kita langsung tambahkan ke ruang kerja. Nanti setelah kita proses tingkatkan topik atau kata kunci Anda, misalkan kita tingkatkan, langsung klik saja. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita bisa tingkatkan tapi berbahasa Inggris. Mungkin kita langsung saja eh, saya ketikkan kembali itu menyederhanakan bentuk aljabar. Ya, langsung saja tambahkan ke ruang kerja. Dan kita lihat di bagian sebelah kanan ini adalah sebuah proses membuat generator. Di sini sudah ditentukan yaitu ada grup satu ya. Kita lihat kelompok satu ya ini isi pengantar menjadi aljabar, definisikan di sini sudah ada berikan contoh. Kemudian grup 2 ya. Ini adalah kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 6. Jadi artinya setelah kita bagi menjadi 6 kelompok. Baik, setelah ini ya sebuah model pembelajaran kooperatif dengan aktivitas jigsaw kita buat, kita dapat juga membuat sebuah anjuran diskusi di sini ya. Anjuran diskusi. Untuk kita lihat di sini ada pertanyaan untuk yang didiskusikan. Bagaimana menyederhanakan SQL Aljabar membantu dalam masalah matematika? Bisakah Anda memberikan contoh ekspresi mengapa penting ya? Kemudian kita bisa lanjut pada ulasan isai contoh mungkin. Nanti bisa kita membuat soal pilihan gandanya. Ulasan contohnya seperti ini. Kita lihat ya, di sini proses AI ada. Ini mungkin masih ada yang salah dapat kita pahami bahwa AI ini masih perlu penyempurnaan di sini ya. Ini adalah sebuah yang dapat kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana untuk membuat soal pilihannya? Di sini ada soal pilihan ganda, pertanyaan mendalam, isian pertanyaan kosong. Mungkin saya bisa membuat pilihan ganda dulu. Kita lihat di sini. Ini adalah kita lihat sini sudah terproses membuat pilihan ganda. Nah, di sini sudah disiapkan. Tinggal nanti jika diperlukan ini ada tanda menyalin atau copy. Kemudian di sini ada disiapkan hanya 5. Kemudian pertanyaan mendalam, pertanyaan cocok bisa kita lanjutkan. Jika kita ingin mencoba perancah taksonomi, ini bisa kita lihat di sini. Artinya eh, berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita pakai. Ini adalah sebuah proses. Kita dapat terbantu melalui taksonomi di sini adalah taksonomi scaffolding ya.
Ini berdasarkan tahapan-tahapan, ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, kemudian analisis, kemudian perpaduan, evaluasi ya. Kemudian di sini juga bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan mendalam, atau kita bisa mencoba dengan pertanyaan yang cocok, artinya menjodohkan. Kita cek saja di sini proses yang cocok ini menyerupai cocokan aljabarnya. Di sini masih mencari, artinya ada A, B, ini ada A, ada B, ada C ya. Kemudian di sini ada jawaban untuk dicocokkan I1, I2, I3. Kemudian juga di sini di atas juga diberikan 4 pertanyaan, kemudian dicocokkan jawabannya. Kemudian yang ketiga juga ada. Kita bisa juga melanjutkan dengan pertanyaan berbasis skenario ya. Kita lihat juga pertanyaan berbasis skenario. Nah, di sini ada sebuah langkah-langkah soal yang bentuk soal-soal yang seperti ini. Kemudian bisa kita lanjutkan juga dengan pertanyaan benar salah. Kita dapat membuat soal benar salah. Kita lihat sejenak hasil terakhir. Nah, di sini juga berupa kalimat masih ya. Bisa nanti kita ulang-ulang untuk mencoba agar nanti soal sesuai dengan kontennya. Kemudian kita kembangkan lagi juga setelah benar salah isian pertanyaan yang kosong. Ini bisa klik pada pertanyaan yang kosong ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini dibuatkan masih dalam bentuk seperti ini. Jadi bisa disempurnakan ini karena matematika. Oke, itu adalah yang dapat kita lakukan untuk contoh pertama. Baik, kita lihat dari atas sudah disiapkan dengan mudah untuk kita ya. Baik, saya akan mencoba sekarang pada materi, contohnya adalah sains. Baik, ini kalau kita lihat pembuat konten, kita lihat sudah ada di sini tersimpan beberapa bagian yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa melihat lagi nanti dengan cara klik perhatiin jauh di sini. Kita bisa lihat sini perhatiin jauhnya ada di sini. Jadi yang kita ketikkan ada di sini ya. Itu ada di sini, ada di bagian save konten tersimpan. Sedangkan assessment builder-nya juga bisa membuat di sini ya. Ya, karena di sini telah mencapai 15 upgrade maka tidak bisa saya lakukan. Kalau kita juga lihat ke science, di sini juga tidak bisa kita lakukan ya. Oleh karena itu harus ditingkatkan menggunakan pembayaran lebih khusus. Jika upgrade ke yang lebih baik, maka di sini diminta untuk membayar $4,16 sebulan atau dengan $29,99 per tahun. Sehingga karena ini sebagai contoh, hanya saya menggunakan akun reguler sehingga dapat hanya uji coba sebanyak 15 kali. Jika ingin mencoba yang lain, disilakan menggunakan akun yang berbeda. Jumpa lagi untuk video tutorial untuk yang pada Edu ID ini. Semoga bermanfaat dan dapat berbagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.